واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اعلموا أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Baik, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis oleh penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebelumnya kita kembali mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai halaman 14, bisa dilihat di PDF. Ini masih penjelasan pada kewajiban menuntut ilmu. Karena pada pembahasan kita yang sebelumnya ada 4 pembahasan. Ada 4 perkara atau 4 masail. Al-masail di sini maknanya adalah al-mabahis, ya, pembahasan. Jadi yang pertama adalah ilmu. Jadi masih berbicara soal ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala naf'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Beliau berkata, ammal mu'anidu wal mukabiru fa inna hadha lahu khitabun akharu. Adapun orang-orang yang inad, mu'anid, ya, ini isim fa'il dari anada. Yu'anidu mu'anadatan mu'anid. Mu'anid ini adalah orang yang keras kepala. Orang yang tahu kebenaran namun dia keras kepala menentang kebenaran itu. Maka beliau mengatakan, adapun orang-orang yang keras kepala, wal mukabiru, dan orang yang sombong, orang yang mengetahui kebenaran namun menolak kebenaran itu orang yang sombong. Fa inna hada, maka sesungguhnya ini lahu baginya khitabun akhar, ya, cara penyampaian yang lain. Jadi kalau orang itu keras kepala, orang yang sombong, maka dia punya cara khitab. Khitab itu kan lawan bicara, Pak. Artinya uslub kita menyampaikan sesuatu kepadanya bagi orang yang sombong itu berbeda dengan orang yang betul-betul tidak tahu. Ada orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka harus kita lakukan dengan lembut. Adapun orang yang keras kepala, yang sudah mengetahui kebenaran namun dia, ya, kekeh dalam kesalahannya, dia tahu kebenaran namun dia tolak, maka ini caranya khitab atau cara berbicara dengannya, cara penyampaian kepadanya itu dengan khitabun akhar. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut ayat 47. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan
Dan janganlah kalian berjidal, berdebat dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, illa kecuali billati, dengan yang hiya ahsanu, dia yang terbaik, atau dengan cara yang terbaik. Jadi pada dasarnya kita disuruh untuk bermujadalah, berdebat dengan ahlul kitab itu dengan cara yang terbaik. Jadi ahsan itu Pak, terbaik ya. Ini isim tafdil yang mananya paling. Illal ladzina zalamu minhum, namun ada pengecualiannya. Pada dasarnya kita harus bermujadalah, berdebat dengan mereka dengan cara yang baik, kata Allah. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Kecuali memang orang Yahudi atau orang Nasrani yang memang ya zalim, mencari-cari kesalahan umat Islam, menghina agama umat Islam, memaki-maki agama umat Islam. Nah, ini boleh Pak, kita dengan cara yang keras juga. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan ucapkanlah kami telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa unzila ilaikum wa ilahuna, dan apa yang telah diturunkan kepada kalian yaitu Al-Quran. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun, ilah kami dan ilah kalian itu satu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, yakni Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya cara kita berdebat dengan orang-orang kafir itu, terutama ahlul kitab, disuruh oleh Allah apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, kecuali orang yang zalim. Ya, orang di antara mereka itu yang suka ya menista agama misalkan. Boleh kita keras, Pak. Ini dalilnya. Ya, boleh kita balas dengan keras, kan gitu. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, falladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wa anadu wa kabar, dan mereka keras kepala dan mereka menyombongkan diri, haula'i la yukhatabuna billati hiya ahsan. Orang yang seperti ini, mereka ini, orang-orang ini ya, la yukhatabun, tidak ya diajak bicara gitu ya, tidak disampaikan pernyataan kepada mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tidak. Kalau mereka sudah menista Islam, kalau mereka sudah mencela agama kita, mencela Rasulullah, mencela, menghina, menista, mencaci maki Rasulullah, maka orang yang seperti itu tidak boleh lagi kita lemah lembut kepada mereka. Maka harus kita amalkan firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabatnya dan orang-orang yang ingin mengikuti beliau. Orang-orang yang ingin mengikuti para sahabat, bagaimana? Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang antara mereka. Jadi pada dasarnya sama umat Islam itu kita harus berkasih sayang. Itulah umat Rasulullah. Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi itu mereka keras, tegas kepada orang kafir, dan mereka saling mengasihi sesama mereka, kan itu. Kata Allah dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir itu. Apalagi orang kafir yang keras kepala, yang sombong, yang menistakan Islam. Maka kita harus tegas kepada mereka. Tidak boleh kita lemah lembut, tidak, ya. Harus tegas, keras gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka menista, kecuali mereka yang baik, yang tidak menista Islam, yang mau berdiskusi dengan bagus, ya. Dengan adab, dengan etika, dengan moralitas. Maka kita enggak boleh ya memperlakukan mereka dengan buruk. Sebagaimana firman Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum, gitu. Kecuali yang berbuat zalim di antara mereka. Kemudian kata beliau, bal yukhatabuna bima yarda'uhum, akan tetapi mereka itu diajak bicara, disampaikan narasi kepada mereka itu bima, dengan apa-apa yarda'uhum, yang membuat mereka itu ya sadar ya akan
keburukan yang mereka lakukan. Jadi yarda'ahum itu Pak, yang membuat mereka itu ya tersadarkan. Oh, gitulah umat Islam ya. Umat Islam jangan dinistakan Islam itu. Ketika umatnya membela, maka dengan narasi yang keras ya, yang tegas ya, kita sampaikan sehingga mereka paham bagaimana izzah, bagaimana kemuliaan Islam itu. Qala ta'ala, kemudian beliau bawakan dalil yang lainnya. Dalam surah Taubah ayat 73 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai nabi, kata Allah. Kalau dikatakan an-nabi pakai alif lam ya, maka setiap kata an-nabi pakai alif lam ya menjadi isim ma'rifah, maka dalam Al-Qur'an itu semuanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau pakai isim nakirah, pakai tanwin, maka ini umum sifatnya. Tapi kalau Nabi pakai alif lam Pak, semua itu mengacu tertuju kepada Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, yani wahai Rasulullah gitu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kufar, jadi Allah memerintahkan dengan fil amr di sini, jahid gitu ya. Al kufar, berjihadlah melawan orang kafir itu. Orang kafir yang seperti apa ini? Nah, ini orang kafir yang memerangi Islam. Wal munafiqina, dan jihatilah ya, lawanlah ya orang-orang munafik itu. Waghluz alaihim, kemudian tegaslah, keraslah atas mereka kepada orang-orang munafik itu. Karena orang munafik ini nggak boleh kita lemah lembut, harus narasi kita tegas supaya mereka itu paham gitu ya, supaya mereka itu tersudutkan itu Pak. Kenapa? Karena orang munafik ini mereka akan mencari-cari kelemahan Islam, ya, akan mencari-cari kelemahan Islam yang mereka itu terkadang mengaku Muslim juga. Saya Muslim, namun dia berpihak kepada orang kafir. Dia Muslim, namun dia ingin Islam itu ternistakan oleh orang kafir dan dia tertawa, terbahak-bahak dia. Dia dustakan Islam. Maka orang munafik seperti ini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk tegas, keras kepada mereka. Ya, lawan mereka kan gitu. Wa ma'wahum jahannam, karena tempat mereka itu kelak di akhirat di neraka jahanam. Kalau orang munafik ini tidak bertobat kepada Allah, kalau orang kafir tidak bertobat kepada Allah, maka pasti tidak ada keraguan lagi, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali neraka itu. Maka neraka itu naudzubillah mengerikan sekali. Sesuatu yang amat sangat mengerikan yang kita takutkan di dunia ini Pak, neraka. Dan Allah menakut-nakuti kita dengan neraka memang. Tidak pernah dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu Allah menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ya. Takutlah engkau dengan miskin, tidak ada. Namun Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian dengan apa? Dengan neraka. Karena kalau neraka itu naudzubillah, kalau sudah masuk neraka itu Pak, selama-lamanya itu bagi orang kafir dan munafik gitu. Bagi orang-orang yang masih beriman ya tidak kekal di neraka. Namun kalau ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, lama Pak. Karena satu hari di neraka itu disebutkan oleh Allah sama dengan 1000 hari kan gitu ya. Ka'alfasanatin kan gitu. Seperti 1000 tahun mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-munafiquna yujahaduna bis-silah. Afwan, al-munafiquna la yujahaduna bis-silahi. Orang-orang munafik itu tidak diperangi, tidak berjihad dengannya dengan pedang. Wa innama yujahaduna bil hujjati wal kalami wa raddi alaihim. Dan hanya saja mereka itu dilawan gitu ya. Kita berjihad dengan mereka itu dengan hujjah. Hujjah itu Pak dengan ilmu, dengan dalil. Ya, kita hantam mereka dengan dalil. Wal kalam dengan ucapan, waraddi dengan bantahan, alaihim atas mereka bil ghilzati dengan ghilzah. Apa itu? Ghilzah Pak, tegas yang ada nada marahnya. Itu ghilzah. Orang munafik seperti itu. Karena orang munafik ini bahaya betul. Musuh dalam selimut ini Pak, bahaya, hati-hati. Ya, karena orang munafik ini kalau sudah berbicara Islam itu sudah berbicara itu Pak, hebat dia. Sebagian orang munafik seperti itu yang Allah
kisahkan dalam surah Al-Munafiqun itu. Apabila orang munafik itu berkata-kata tu'jibuka ajsaba tasma' ilaihim gitu ya. Kalian akan mendengarkan mereka. Kemudian akan membuat kagum, Pak. Gaya mereka, bahkan tubuh mereka, bentuk tubuh mereka, Masya Allah. Atletis terkadang orang munafik itu ya. Ya, cara berbicaranya membuat orang kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kan itu dalam surah Al-Munafiqun. Kalau mereka berbicara itu kalian akan tersihir kan gitu. Terkesima dengan cara mereka berbicara, seolah-olah memang hebat betul. Namun rupanya ya apa yang dia sampaikan itu meledek, menghinakan, menistakan Islam, pasti munafik itu. Jadi siapa saja yang cara retorikanya hebat luar biasa, Pak, namun ujung-ujungnya ingin menghinakan Islam, ingin menghina Nabi Muhammad SAW, banyak sekarang ya. Narasi-narasi di medsos ya. Orang-orang yang menghinakan agama Islam, menistakan agama Islam. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka dengan orang yang seperti itu tidak boleh kita lemah lembut. Jadi Islam itu, Pak, ada tempatnya masing-masing. Itulah hikmah itu. Jadi hikmah itu enggak semuanya sama. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada kita yang diharuskan lemah lembut ya kepada orang yang betul-betul tidak tahu akan kebenaran ini. Ingin kita bimbing dia. Dia ingin kebenaran ya. Dia ingin tahu kebenaran namun enggak tahu, masih jahil misalkan. Maka kita bersikap kepadanya dengan lemah lembut. Tapi kalau orang yang sombong ya kan, dia sudah tahu salah namun tetap mengikuti hawa nafsu dan kesombongannya. Nah, ini harus disikapi dengan tegas, dengan ghilzah kan gitu. Warada'an lahum. Ya, kemudian dengan sikap yang tegas, yang keras kepada mereka. Untuk apa? Tanfiran, supaya manusia itu lari, linnasi anhum, supaya membuat manusia lari dari mereka. Nah, maka harus kita sikapi dengan ini orang munafik ya, orang kafir yang suka menghinakan Islam, menistakan Islam, harus disikapi dengan keras tegas dan tidak dengan nada yang main-main lagi. Memang kita serius ya, nggak ada main-main lagi ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 63. Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan kepada orang munafik itu, wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, ucapkan kepada orang munafik itu, fi anfusihim qawlan baligha, maka ucapkan kepada mereka itu, menusuk ke jiwa mereka dengan qaulan, dengan ucapan yang baligha, yang sampai kepada mereka, dengan ucapan yang menusuk gitu. Jadi dengan orang kafir itu enggak ada lagi kiasan ya. Enggak mutar-mutar lagi, langsung aja to the point, Pak. Ya, saking tajam bahasa kita menusuk, itulah yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau sesama kaum muslimin, enggak boleh. Kalau sama kaum muslimin itu kita harus berbicara dengan lemah lembut, ya, dengan bahasa yang menyentuh. Tapi kalau dengan orang kafir yang memerangi Islam atau orang munafik yang menistakan Islam, maka kita sampaikan narasi, kita sampaikan ucapan kepada mereka yang menusuk, langsung mengena ke hati mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, wa haula'i lahum khitabun khasun. Mereka ini, ya orang-orang munafik ini, bagi mereka khitabun, ya penyampaian khasun, yang khusus. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu ahlu ainadin, pembangkang kalau bahasa kita. Keras kepala mereka. Wa mukabaratin, ya sombong mereka. Wala yuridunal haqq, mereka itu tidak menginginkan kebaikan, kebenaran. Jadi orang munafik itu tidak mau kebenarannya. Akan tetapi apa yang mereka inginkan? Yuriduna, mereka menginginkan tadlilan nasi, mereka ingin menyesatkan manusia. Fahaulai, maka orang seperti mereka itu yukhatabuna bima yaliqu bihim, ya,
disampaikan narasi kepada mereka yang sesuai dengan mereka, yang layak untuk mereka gitu. Yang yalik itu yang layak, yang sesuai dengan keadaan mereka orang-orang munafik tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma talibul mustarsyadu, adapun seorang siswa, seorang pelajar yang mau diarahkan. Al-mustarsyad itu kan isim maf'ul ya, dari istarsyada, yang ada peluang untuk dibimbing dia. Fahada yukhatabu birifqi, maka orang yang tipenya seperti ini ya, ucapan kita kepadanya, diajak bicara dia dengan rifqi, birrifqi, dengan lemah lembut, warahmati, dengan kasih sayang, walutfi, sama rifqu dengan alutfu itu sama dengan kelembutan, Pak. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang betul-betul ingin mencari kebenaran gitu ya, Pak ya, betul-betul ingin mempelajari ilmu gitu ya, maka orang seperti ini ya harus kita sampaikan narasi kepada mereka dengan lembut. Ya. Kenapa? Li'annahu, karena dia ini yuridul haqqo, karena dia menginginkan kebenaran gitu. Yang tadi itu tidak menginginkan kebenaran, ingin menyesatkan manusia dia. Ya. Yuridul ilma wal faidata, penuntut ilmu itu dia ingin ilmu dan faidah. Ya, ingin ilmu dan faidah dan kebaikan untuk dirinya. Maka yang seperti ini kita apa? Ya, kita ajak komunikasi, narasi dengan baik, dengan kasih sayang ya. Kemudian ya, qauluhu, ucapan penulis, jadi Syekh Muhammad dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah memulai dengan i'lam gitu ya, ketahuilah kan gitu. I'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau gitu. Ini ibarat beliau ini, ungkapan beliau ini adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, doaun laka, ini adalah doa untuk engkau wahai pembaca buku ini, wahai yang mempelajari buku ini. Ini doa untuk kita, Pak, karena kita membacanya, mengupasnya, mempelajarinya. Jadi beliau Masya Allah mendoakan kita dan orang-orang yang membaca buku ini dan mempelajarinya dan mengambil faedah dan manfaat dari buku ini. Jadi rahimakallah itu doaun laka, doa untuk engkau, yaitu untuk kita. Dengan apa ini, Pak? Birrahmati, dengan rahmat. Fa idza rahimakallahu, kalau seandainya Allah merahmatimu, kalau seandainya Allah merahmatimu, fa innaka takunu sa'idan biha, maka engkau akan menjadi bahagia dengannya, yaitu dengan rahmat itu. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Allah telah merahmati kita, Pak, pastilah kita akan bahagia. Jadi Pak, kalau seandainya ada di antara kita yang kurang bahagia, mohonlah banyak rahmat Allah. Allahumma arhamna gitu ya. Mungkin rahmat Allah itu kurang ya untuk kita. Tidak semua orang yang dikasih uang itu berarti mendapatkan rahmat Allah, enggak. Rezeki yang Allah berikan kepada kita akan menjadi rahmat, akan menjadi kasih sayang Allah apabila rezeki itu yang pertama bersumberkan dari yang halal. Berarti rezeki itu akan menjadi rahmat bagi kita, akan menjadi kasih sayang Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, apabila rezeki itu digunakan untuk yang halal, walaupun banyak rezekinya, Pak ya, mungkin rezekinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk, karena rezeki ini luas, Pak. Uang itu rezeki juga, sehat rezeki juga, waktu luang rezeki juga, Pak. Ada teman ya, uangnya banyak, badannya sehat, tapi dikejar waktu terus ya, sibuk minta ampun. Pagi-pagi harus berangkat, balik tengah malam, cuman istirahat sedikit ya, kemudian berangkat lagi, sibuk, nggak ada waktu luang, nggak sempat untuk ngaji, nggak sempat ibadah pun terganggu ya, baca Al-Quran nggak sempat. Nah, maka ini ya waktunya tidak berkah itu, tidak rahmat untuknya. Karena kalau seandainya dia waktu itu menjadi rahmat baginya, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan sa'id ya, kebahagiaan itu. Ini hadirin yang Allah muliakan.
Jadi kata beliau, apabila rahimakallah, Allah merahmatimu, fa innaka takunu sa'idan biha, maka engkau akan bahagia dengan rahmat Allah itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Idza dakhalta fi rahmatillah, ya. Idza dakhalta fi rahmatillah, apabila engkau ini bisa juga dibaca idzan, ya. Idzan dakhalta fi rahmatillah. Jadi ya, engkau telah masuk dalam rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Karena rahmat itu Pak sering diartikan dengan kasih sayang, diterjemahkan gitu. Jadi idzan dakhalta fi rahmatillah. Jadi ya, engkau telah masuk dalam kasih sayang Allah, maka akan bahagia kita. Kemudian kata beliau, wa hadza du'aun. Ini adalah sebuah doa. Jadi rahimakallah itu doa Pak ya, doa dari penulis untuk kita. Wa hadza du'aun, ini adalah sebuah doa min alimin jalilin, dari seorang alim yang berilmu, yang mulia. Jalil itu yang mulia ya. Wa rajulin dan seorang laki-laki salihin yang saleh. Yurja lahul qabulu insyaallah, diharapkan untuknya. Jadi kita berharap gitu ya, supaya amal usaha yang beliau lakukan, amal soleh yang beliau kerjakan itu mendapatkan penerimaan dari Allah insyaallah jika Allah menghendaki. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matanya mengatakan apa Pak? Yajibu alaina, kan gitu. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, kan gitu. Ketahuilah, semoga engkau dirahmati oleh Allah, sesungguhnya wajib ya bagi kita mempelajari 4 pembahasan. Jadi beliau mengatakan di sini dengan yajibu. Qauluhu yajibu, ucapan penulis jadi Syekh Muhammad bin Wahab yang mengatakan yajibu, ini artinya wajib gitu ya. Al-wajibu, wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Maka beliau definisikan wajib menurut ya definisi ulama fikih. Yang dimaksud dengan wajib itu adalah huwa ma yusabu fa'iluhu. Apa saja yang pelakunya diberikan pahala, setiap perbuatan gitu ya. Setiap kegiatan yang membuat pelakunya yusabu, diberikan ya sawab itu artinya pahala Pak. Wa yu'aqabu, dan diberikan iqab, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Ini pengertian wajib menurut ilmu fikih ini. Jadi wajib itu lawan dari apa Bang? Sunnah. Kalau sunnah itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kan itu. Kalau sunnah itu diberikan pahala orang yang melakukannya dan tidak diberikan dosa orang yang meninggalkannya. Namun kalau wajib diberikan pahala orang yang melakukannya dan diancam dengan dosa orang yang meninggalkannya. Wal mustahabbu, dan mustahab ini sama dengan sunnah ya. Terkadang ulama menyamakan Pak ya. Ada juga yang membedakan ya. Wal mustahabbu, dan al mustahab itu kalau terjemahannya anjuran gitu ya. Huwa, dia adalah ma yusabu fa'iluhu, segala yang diberikan ganjaran orang yang melakukannya, wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak diberikan iqab, sanksi orang yang meninggalkannya. Ini lawan dari wajib ini. Kemudian ada yang ketiga, tidak wajib, tidak mustahab, tidak wajib, tidak sunnah, itu mubah. Wal mubahu, dan mubah itu boleh, bahasa kita boleh kan itu. La sawaba fi fi'lihi, tidak ada ganjaran dalam melakukannya, wala iqaba fi tarki, dan tidak ada pula sanksi dalam meninggalkannya. Jadi boleh-boleh saja. Namun dia tergantung niatnya Pak. Perbuatan mubah itu tergantung niat. Contoh minum ini hukum asalnya apa Bang? Mubah, namun bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan ya untuk menyegarkan tubuh kita. Kalau tubuh kita segar, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, sehingga minum bisa bernilai pahala dari yang hukum asalnya mubah menjadi sunnah. Bahkan minum bisa hukumnya wajib Bang. Kapan? Kalau seandainya orang kehausan, ya kan? Kalau seandainya dia tidak minum air yang ada di depannya, dia akan
diperkirakan akan dianggap atau akan diprediksi dia akan mati misalkan. Udah 5 hari mungkin nggak minum-minum. Ya kan? Kerja terus gitu ya, seperti orang yang kerja rodi di zaman Jepang gitu ya. Nggak dikasih minum, kerja keras gitu kan. Ternyata ada segelas air di hadapannya. Sekarang apa minum segelas air itu hukumnya Bang? Wajib. Karena kalau seandainya nggak dia minum, mati dia. Ya kan? Nah, ya kan? Dan hidup itu hukumnya wajib, Pak. Menyambung hidup itu hukumnya wajib. Ya, sementara bunuh diri hukumnya haram. Nah, maka minum ini wasilah kepada yang wajib. Ulama usul fikih mengatakan ma la yatimu bil wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya akan sempurna, akan bisa kita lakukan perkara yang wajib, ya, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Seperti itu. Bismillah. Kemudian kata beliau, fa idza tarakna ta'alluma hadhil masail, apabila kita meninggalkan mempelajari perkara-perkara ini, fa innana, maka sesungguhnya kita na'thamu, berdosa kita. Karena ini wajib, Pak. Kalau kita tinggalkan yang wajib hukumnya haram. Berdosa kita. Li'anna hadza sya'nul wajib, dan inilah kedudukan wajib itu. Kalau ditinggalkan berdosa. Lam yakul, penulis tidak mengatakan yustahabbu lana atau yustahsanu lana. Penulis tidak mengatakan ya disunahkan. Ya, baik kita lakukan, disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita, enggak. Bal qala, akan tetapi penulis mengatakan yajibu alaina wujuban, ini wajib atas kita mempelajari 4 hal yang dijadikan pendahuluan oleh penulis dalam kitab ini. Kemudian wajib itu maknanya apa? Wal wujubu maknahu, wajib itu maknanya secara bahasa al-hatmu. Al-hatmu itu sesuatu yang pasti, harus dilakukan, sesuatu yang harus gitu ya. Al-hatmu ini sesuatu yang harus. Man tarakahu, barang siapa yang meninggalkannya, ya'thamu, maka dia berdosa. Nah. Jadi apa yang diwajibkan itu, Pak? Al-ilmu, belajar ilmu, mempelajari ilmu. Atau dengan istilah lain at-ta'allum, belajar. Jadi belajar itu wajib hukumnya. Kenapa belajar itu wajib hukumnya? Dijelaskan oleh beliau, wali annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu la yuhsalu, tidaklah dicapai gitu ya. Tidak akan mampu seorang mencapai, meraih ilmu itu, la yuhsalu alaih, tidak akan dicapai ilmu itu gitu ya, illa bit ta'allumi, kecuali dengan ya dipelajari. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Rasul bersabda, innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu itu, lihat Pak, ada pakai kata innama. Innama ini dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Apa arti adatul hasr? Memberikan pembatasan. Artinya ilmu itu dibatasi dengan apa? Bitta'allum, dengan dipelajari. Maksudnya apa? Hanya bisa diraih ilmu itu dengan dipelajari. Tidak ada ilmu itu yang langsung, kecuali itu khusus bagi para nabi dan rasul saja. Itulah ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang langsung dari sisiku, kata min ladunna ilma gitu ya, dari sisi kami, yakni dari sisi Allah, itu langsung Allah ajarkan tanpa dipelajari. Ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Sementara selain nabi dan rasul dan nabi telah wafat yang terakhir, wahyu dari langit sudah terputus. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi setelahku, maka tidak ada lagi ilmu yang namanya ilmu langsung dari Allah. Ilmu itu Allah berikan kepada kita dengan proses belajar. Sedang belajar aja kadang nggak paham juga, ya kan? Ada teman dia belajar bahasa Arab rajin, ya, setahun 2 tahun, nggak bisa juga dia, iya, lupa terus dia, ya kan? Yang kemarin lupa, yang sekarang ini sulit dipahami gitu ya. Lah hampir paham, ya besok ditanya lagi ya lupa lagi. Ada juga yang gitu, Pak. Tetapi ya jangan ya kendor semangat, Pak. Karena lebih baik seperti itu daripada tidak mau belajar sama sekali. Iya. Karena kita itu, Pak, yang diwajibkan itu belajar, bukan pintar. Ingat, bukan pintar, Pak.
Jadi yang diwajibkan dalam Islam itu kita menempuh prosesnya, bukan meraih hasilnya. Hasil itu bonus, Pak. Karena nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kita sudah punya hujah di hadapan Allah. Iya kan? Ya Allah, saya sudah belajar dulu di dunia, ya Allah. Saya hadir terus saya gitu. Itu lebih ringan, Pak, daripada orang yang memang tidak mau belajar dia, ya kan? Tidak digunakan waktunya untuk belajar ya. Sedang belajar aja ente nggak paham ya, apalagi ente nggak mau belajar kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu, Pak, ya, bagi kita yang hijrah itu ada beberapa ilmu yang mesti kita pelajari. Ini bagi kita ya, yang hijrah baru-baru hijrah itu. Yang pertama, kita mempelajari ilmu tauhid seperti yang kita pelajari, Pak, ya, tauhid. Kedua, kita mempelajari ilmu fikih untuk kehidupan kita sehari-hari yang selalu kita amalkan. Contoh, fikih wudu. Karena wudu ini miftahus shalah, ini kunci salat. Karena Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas sampai berwudu kan gitu. Jadi kita pelajari fikih harian, Pak. Bagaimana sifat wudunya Rasulullah, kemudian bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Kemudian ketika bulan puasa kita pelajari fikih puasa. Jadi fikih harian itu, Pak, ya. Jadi kita pelajari tauhid, kemudian fikih harian, kemudian yang ketiga kita mempelajari ya hadis-hadis ya tentang akhlak yang akan mensucikan jiwa kita, atau yang kita kenal juga dengan pelajaran tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa. Contohnya apa? Kitabnya seperti kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Seperti apa juga Mukhtasar Minhajul Qasidin kan seperti itu. Atau kitab-kitab dalam Sahih Bukhari ada namanya Kitab Raqaiq ya. Kitab Raqaiq itu menjelaskan ya sesuatu yang bisa melembutkan hati. Nah, itu. Ya, jadi kita pelajari akidah, tauhid masuk akidah ya. Kemudian fikih harian, kemudian kita pelajari ilmu tazkiyatun nafs sehingga kita beragama ini, Pak, dengan hati gitu ya. Dengan hati yang bersih. Inilah yang akan membuat kita istiqomah. Kemudian yang ketiga kita mempelajari Al-Qur'an, Pak. Yang keempat. Jadi kita belajar tahsin dulu. Jadi ada level yang easy, Pak, ya. Level untuk pemula dengan belajar tahsin. Kita mempelajari bagaimana cara membaca huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya itu dengan makharijnya, dengan bagaimana tempat keluarnya, dengan sifatul hurufnya kita tahu. Ya kan, mana yang hamaz kan gitu ya, mana yang sifatnya syiddah, mana yang rakhawah kan gitu. Harus tahu kita, Pak. Ya. Kemudian setelah itu, setelah bagus bacaan kita, baru kita naik level ya. Kita mempelajari atau menghafal ayat-ayat pendek. Jadi juz 30 kita hafal ya. Kemudian setelah level itu, Pak, sudah naik kita level itu ya, baru kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an ini Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka kita pelajari bahasa Arab mulai dari level 0 gitu ya. Level dasar. Untuk apa ini, Pak, bahasa Arab ini? Kita gabungkan dengan Al-Qur'an untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Kalau kita sudah masuk mempelajari bahasa Arab, Pak, ya. Kemudian setelah itu kita mempelajari gramatikal bahasa Arab ya, nahwu dan sorofnya, balaghahnya ya. Maka ya setelah itu kita akan dimudahkan untuk membaca kitab tafsir. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini, Pak, ya, bagi kita untuk pemula itu. Ini diantara ilmu yang mesti kita pelajari, Pak. Kita buat agenda ya, kita buat targetnya setahun ini, tahun 2025 ini apa ilmu yang akan saya pelajari, buat itu di catatan kita. Dan gunakan setiap media yang ada. Contoh kalau seandainya tidak bisa media offline, langsung nggak ada buka pelajaran bahasa Arab misalnya. Ya kan? Nah, bisa kita gunakan media yang ada, media sosial. Sekarang udah lengkap, Pak, media sosial itu. Ya kan? Nah, kita simak, ya, Pak, ya, kita catat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah nanti akan membantu kita sehingga insya Allah waktu kita akan berkah. Kalau seandainya kita gunakan
setiap media yang ada untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan, Bang? Iya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, berarti kita sampai halaman 16, Bang ya? 16 ya. Bisa ditandai banget supaya kita enggak lupa. Baik, wa ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.